Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saskia, kelas 2J Informatika dengan NIM 24044111387. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya sendiri dengan sistem basis data dengan judul Konsep Implementasi dan Penerapannya dalam Era Digital. Oke, langsung saja. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia dalam mengolah dan mengakses informasi. Data telah menjadi salah satu aset paling berharga dalam era digital ini, bahkan sering disebut sebagai minyak baru dalam ekonomi modern. Dari transaksi perbankan yang dilakukan melalui ATM, pembelian online di e-commerce, hingga interaksi di media sosial, semua aktivitas tersebut melibatkan proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, rumusan masalah. Adapun di sini rumusan masalahnya kita lihat sendiri. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 6, yaitu 1. Memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dasar pada sistem basis data, termasuk definisi, karakteristik, dan komponen-komponennya. 2. Menjelaskan proses desain basis data yang meliputi tahapan-tahapan dari analisis kebutuhan hingga implementasi fisik. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis DBMS yang tersedia di pasaran beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keempat, menganalisis penerapan sistem basis data dalam berbagai sektor dan industri serta dampaknya terhadap efisiensi operasional. Yang kelima, membahas tantangan dan solusi dalam implementasi sistem basis data modern termasuk isu keamanan, skalabilitas, dan performa. Dan yang terakhir, memberikan wawasan tentang tren masa depan, teknologi basis data, dan implikasinya bagi pengembangan sistem informasi. Slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 4, yaitu meningkatkan pemahaman teoritas dan praktis tentang sistem basis data. Yang kedua, menyadarkan tentang peran penting basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan insight tentang best praktis dalam desain dan implementasi basis data. Yang keempat, mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, tinjauan pustaka, yaitu basis data atau disebut juga database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan yang disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak khusus yang disebut database management system atau disebut dengan DBMS, disingkat dengan DBMS. Menurut Silberschatz, Galvin dan Gagne pada tahun 2018, basis data adalah kumpulan data yang berisi informasi yang relevan dan untuk satu organisasi. Selanjutnya ada definisi sistem basis data, yaitu sistem basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait yang disimpan secara sistematis dalam komputer sehingga dapat diolah menggunakan perangkat lunak tertentu untuk menghasilkan informasi. Kedelapan yaitu komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data ada 5, yaitu data atau database, yaitu teks, angka, gambar, audio, video yang terorganisir dalam struktur tertentu. Kedua, hardware yaitu server atau storage device, jaringan komunikasi 1/0 device. Yang ketiga, software yaitu OS,
DBMS, aplikasi akses basis data. Dan yang keempat, users, yaitu database administrator atau DBA, dan programmer aplikasi end users dalam atau experience dan live. Dan yang terakhir, procedures, yaitu instruksi dan aturan untuk penggunaan backup, recover, keamanan, dan maintenance. Selanjutnya ada karakteristik sistem basis data. Integrasi data yaitu data tersimpan terintegrasi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Selanjutnya ada shared access, yaitu mendukung akses bersamaan oleh multiple users dan aplikasi. Yang ketiga, data independence, yaitu independensi data pada level fisik dan logikal. Yang keempat, keamanan dan integritas, yaitu mekanisme keamanan multilevel dan constraint untuk menjaga integritas data. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem basis data. Ada 4, yaitu basis data relasional, yaitu menggunakan tabel dengan baris dan kolom. SQL sebagai bahasa query dan iSet properties. Yang kedua, basis data NoSQL, yaitu dokumen based key value dan files, graph database. Yang ketiga, basis data terdistribusi, yaitu data tersebar di multiple lokasi meningkatkan availability dan fault tolerance. Yang terakhir, basis data cloud, yaitu scalability, otomatis, pay as you use, dan managed service. Selanjutnya ada implementasi dalam berbagai sektor, yaitu perbankan, yaitu transaksi keuangan, customer relationship, manajemen risk management. Selanjutnya ada e-commerce, yaitu katalog, manajemen, order processing, customer analytics. Ketiga, healthcare, yaitu elektronik, medical records, patient management, rec interaction system. Yang keempat, pendidikan, yaitu student information system, learning management system, academy analytics. Ada tantangan kontemporer, yaitu keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi yaitu perlindungan data pribadi dan compliance dengan regulasi seperti GDPR. Ada juga big data dan scalability, yaitu volume data yang terus meningkat, velocity data real time, variety format data. Dan yang ketiga, performance dan availability, yaitu response time yang cepat, high availability pada 99.9% plus. Yang keempat ada AI dan machine learning, yaitu automate database tuning, predictive analytics, intelligent query optimization. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pentingnya sistem basis data dalam era digital. Sistem basis data telah menjadi tulang punggung hampir semua aplikasi dan sistem informasi modern, dari transaksi perbankan sederhana hingga sistem e-commerce yang kompleks. Semua bergantung pada pengolahan data yang efektif dan efisien. Era digital telah mengubah data menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam bersaing di pasar global. Terima kasih. Itu saja hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.